Selamat pagi, Pak. Pagi Pak, Sebelumnya, keadaan Bapak bagaimana hari ini, Pak? baik. Oh ya, alhamdulillah. Jadi, Pak, saya sengaja memanggil Bapak di ruangan saya hari ini. Saya bertujuan untuk ingin mengetahui lebih jauh tentang perkembangan pendidikan di sekolah kita, dalam hal ini proses pembelajaran mungkin, ataupun hal-hal yang lainnya yang menurut Pak Martin mungkin akan kita bisa berkolaborasi tentang kemajuan pendidikan kita. Karena saya menganggap Bapak sebagai salah satu guru saya yang sangat berperan sekali dalam memimpin pembelajaran di sekolah kita. Karena Bapak kan sebagai wakase kurikulum yang mungkin di sekolah ini kan mempunyai peran yang cukup besar. Oke Pak, apakah selama semester ini Bapak melihat apakah ada masalah yang menurut Bapak itu menjadi masalah yang dalam hal pembelajaran kita ini, Pak? Apakah ada masalah yang Bapak temui, Pak? Iya Pak, saya terkadang sering membawa masalah pribadi saya ke dalam tugas saya sehingga sangat mengganggu kinerja rutin saya sebagai wakasek Pak. Sisi lain juga, saya juga ingin sekolah kita maju. Sementara banyak guru juga yang masih belum serius dalam melihat tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru. Tapi saya sebenarnya memang pribadi saya yang belum saya bisa pisahkan dengan tugas dan fungsi saya di sekolah. Iya Pak. Oke Pak, berarti masalah yang Bapak alami ini adalah yang pertama adalah menyangkut masalah pribadi Bapak sendiri, terkait dengan mungkin ada masalah-masalah yang terjadi, masalah pribadi Bapak yang mungkin dia terbawa sampai ke sekolah ya Pak ya. Iya, itu Pak. memang kalau seperti itu memang akan menjadi masalah juga nantinya ya Pak ya. Selain itu juga tadi Bapak sampaikan ada juga di antara rekan-rekan kita dengan guru yang lain ini mungkin ada yang mungkin tidak melaksanakan tugas dengan baik ya. Iya. Jadi Bapak, apakah sejauh ini kira-kira masalah mengapa sampai hal itu bisa, dan mengapa sampai masalah yang Bapak alami tadi itu bisa sampai terbawa ke sekolah Pak, itu menurut Bapak? Ya Pak, soalnya anak saya kan sekolah di luar, mungkin saya harus tambahan untuk biaya sekolahnya. Jadi, kadang saya harus kerja sampingan sehingga saya capek, terus juga saya juga sekolah saya tidak dapat selesaikan sehingga terjadi tugas. Oh iya Pak. Oke Pak. Berarti menyangkut dengan beban di rumah juga ya Pak, beban keluarga juga ya Pak, begitu ya? Iya Pak. Oke Pak, kira-kira sejauh ini apa kekuatan yang Bapak miliki untuk bisa keluar dari masalah tersebut Pak, menurut Bapak? Kalau saya suka berkeyakinan Pak, suka percaya bahwa kita yakin dengan sikap baik kita, kerja keras kita, pasti ada jalan keluar. Dan memang saya harus bisa karena anak-anak saya menunggu saya dengan semangat saya, dengan
jerih payah saya untuk bisa menafkahi mereka. Oke Pak ya. Iya. Oke Pak. Selanjutnya Pak, untuk keluar dari masalah tersebut, kira-kira apa rencana Bapak ke depan untuk bisa mencapai tujuan yang Bapak inginkan, misalnya terkait dengan masalah tadi Pak. Yang tadinya kan harapan Bapak itu bisa seperti semula lagi. Saya juga sebagai pimpinan, saya berharap Bapak itu bisa kembali lagi seperti Pak Martin yang dulu begitu bersemangat, yang bisa menjadi teladan buat teman-teman yang lain. Nah, itu saya harapkan seperti. Jadi, apa rencana Bapak ke depan bisa mencapai tujuan itu? Rencana saya apa? Saya tetap loyal dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru dan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan semua tugas-tugas saya. Iya Pak. Apakah strategi yang akan Bapak lakukan terhadap rencana Bapak nantinya untuk bisa mencapai tujuan tadi yang Bapak sampaikan? Silakan Pak. Iya Pak, ya sebelumnya mohon maaf Pak, saya memang sekali lagi banyak melakukan kelalaian saya sebagai mitra kerja Bapak, dan hal ini saya sebagai wakil kurikulum. Karena itu saya berikhtiar untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang pada akhirnya melupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai wakil kurikulum. Hingga ke depan saya berupaya untuk tidak lagi membawa urusan pribadi, dalam hal ini urusan rumah tangga saya, ke dalam urusan kedinasan saya. Sehingga saya harus lebih profesional lagi dalam membagi waktu bagi anak-anak saya di sekolah juga. Iya Pak. Oke Pak, berarti dari strategi yang akan Bapak lakukan, Bapak akan berusaha untuk lebih memanage lagi masalah-masalah pribadi Bapak tadi, untuk tidak lagi terbawa sampai ke sekolah dan berupaya untuk keluar dari masalah tersebut ya Pak ya. Akan Bapak lakukan untuk terhadap komitmen yang Bapak sampaikan tadi. Apakah Bapak perlu ada juga dukungan daripada rekan Bapak yang lain, atau Bapak perlu siapa begitu untuk membantu Bapak keluar dari masalah tersebut? Iya Pak, saya sangat memerlukan bantuan terutama dari Bapak dan teman-teman staf kurikulum supaya kita lebih maksimal dalam tugas dan tanggung jawab. Ada hal-hal yang mengganjal, saya akan mengajak untuk stafnya bagaimana ketemu kedepankan komunikasi, koordinasi, dan saling kolaborasi dalam tugas ini, sehingga hasilnya ini mungkin akan kelihatan buat anak-anak ke depan. Iya Pak, baik Pak. Jadi setelah mendengar apa yang Bapak sampaikan, saya memang sangat berharap demikian Pak. Saya harapkan Bapak itu bisa keluar dari masalah yang Bapak alami, kemudian sesuai komitmen yang Bapak sampaikan tadi, Bapak bisa kembali lagi seperti dulu, kemudian bisa menjadi Pak Martin yang seperti dulu lah, yang menjadi pionir di sekolah kita, yang menjadi teladan bagi guru-guru yang lain. Itu yang saya sangat harapkan, karena salah satunya harapan dari saya adalah Bapak itu bisa menjadi motivasi buat rekan-rekan lain. Tapi kalau misalnya Bapak sendiri yang sudah misalnya motivasinya sudah turun, nah maka itu ya saya juga sebagai pimpinan
pasti akan kesulitan Pak dalam hal ini, karena Bapak yang Siap. begitu banyak perannya untuk bisa membantu jalannya kemajuan pendidikan di sekolah kita Pak. Oke Pak, mungkin waktu kita juga terbatas. Saya sekali lagi berterima kasih terhadap Terima waktunya kasih, Pak. Pak. Iya Pak, ya. Terima Bapak kasih, sudah Pak. membuka diri, kemudian memberikan penjelasan terkait perkembangan yang terjadi di sekolah kita. Ya, mungkin begitu Pak. Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Bertugas Pak. Selamat pagi Pak. Pak Elias, saya mohon maaf sudah menyita waktu Bapak di ruangan. Sengaja saya panggil Bapak ke sini, tidak keberatan ya Pak? Tidak Pak, tidak Pak. Tidak Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini Kebetulan Pak, saya ada jam kosong Pak. Itu ada jam kosong ya. iya Pak, ini kebetulan saya ada sedikit kegelisahan ini Pak. Ya kita berdua ini kan mitra kerja. Iya Pak. Saya ini sementara ini lagi merenung kira-kira sekolah kita ini ke depan seperti apa. Makanya saya panggil Bapak ke ruangan saya ini. Tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa Tidak apa-apa kan kebetulan? Iya. Iya Pak, iya. Jadi gini Pak, kira kalau menurut Pak Elias, kalau dari sisi tanggung jawab kan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sekolah ini kan jatuh bangunnya itu diatur oleh Bapak. Jadi saya itu percaya sama Bapak, saya percaya sama Bapak, supaya saya itu gelisah setiap malam memikirkan ini sekolah, ini Pak Elias ini bagaimana. Besok harus ketemu Pak Elias ini, karena saya harus membicarakan hal ini dengan beliau. Beliau kan orangnya super, orangnya luar biasa, saking terbawa dalam mimpi Pak Elias. Iya. Saking terbawa dalam mimpi, lalu pagi-pagi ini saya panggil Bapak ke ruangan saya ini. Iya Pak. Jadi gini Pak Elias, saya ini membayangkan sekolah kita ke depan ini seperti apa. Makanya saya minta Bapak, kira-kira Bapak punya gambaran nggak tentang tujuan sekolah kita ini nanti apa? Ya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Begini Pak, kalau saya sendiri mempunyai impian Pak seperti yang pernah yang Bapak dulu sampaikan terkait visi dan misi sekolah kita. Bapak kan inginkan sekolah kita ini ke depan bisa lebih maju daripada sekolah-sekolah yang lain. Nah, saya sebagai mitra kerja Bapak dalam hal ini di bidang kurikulum, saya memang dari sejak saat itu saya sudah membuat program peningkatan kompetensi guru. Dalam hal ini saya inginkan itu adalah rekan-rekan kita ini bisa lebih maju dalam hal penggunaan IT Pak. Saya melihat memang di penerapan pembelajaran di kelas, setelah saya amati, rekan-rekan kita ini mereka masih lebih memilih pendekatan pembelajaran secara konvensional Pak. Mereka itu enggan menggunakan pembelajaran yang berbasis IT. Padahal kan Bapak sebagai pimpinan sudah memfasilitasi sekolah kita yang begitu luar biasa dengan kemarin sudah menambahkan beberapa unit komputer, kemudian ada fasilitas
in fokus di beberapa kelas, ruangan itu kan bisa digunakan sebenarnya. Tapi nampaknya rekan-rekan kita ini itu masih santai, terlihat santai-santai Pak. Mereka ingin belajar itu apa adanya saja Pak. Itu menjadi masalah sebenarnya Pak. Iya Pak, itu. Makanya saya panggil Bapak, kita duduk, kita diskusi. Ini tujuannya saya panggil Bapak. Ini kan saya ingin kita lebih maksimal lagi untuk menggali apa yang menjadi tujuan sekolah kita yang ke depan. Jadi saya mau kita lebih fokus lagi ke anak Pak. Jadi lebih fokus lagi ke anak supaya ke depan anak ini akan menjadi orang yang berguna di masyarakat. Jadi kelihatan kerja kita di sekolah ini Pak. Jadi makanya saya panggil Bapak. Nah, karena itu saya juga kepingin dengan Bapak bagaimana kita sama-sama, mungkin Pak, Bapak kan lebih tahu, bisa mengidentifikasi apa yang menjadi masalah-masalah kita di sekolah ini. Yang seperti Bapak sampaikan tadi, banyak rekan-rekan guru yang belum memahami IT, belajar di kelas juga memanfaatkan fokus belum terlalu, fokus kemasan tapi tidak digunakan. Nah ini memang masalah. Nah kita tidak boleh berbasis masalah. Bagaimana solusinya? Jadi mungkin sekali lagi Bapak, mungkin saya ingin bertanya di Bapak, mungkin Bapak bisa mengidentifikasi satu persatu poin-poin yang menjadi masalah di sekolah kita supaya kita satu persatu juga kita selesaikan Pak. Jadi mungkin saya ingin dengar dari Bapak. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi Pak, kalau untuk masalah, memang yang tadi Bapak sampaikan, ketika guru-guru itu sudah, sebenarnya kalau mereka itu sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka tentunya siswa itu lebih akan antusias dalam belajar. Itu bisa terlihat di pencapaian hasil belajar mereka di semester kemarin Pak. Nah, saya melihat di semester ini kan terjadi penurunan itu yang drastis. Saya melihat mungkin dalam hal ini adalah yang pertama, masalahnya adalah guru itu belum maksimal dalam penerapan model pembelajaran di kelas. Mereka masih menerapkan pembelajaran secara konvensional Pak. Mereka belum menggunakan pembelajaran inovatif dalam hal ini, yang berpihak kepada murid, yang menggunakan metode-metode terbaru begitu Pak, metode pembelajaran abad 21, sehingga siswa itu tidak termotivasi dalam belajar. Akibatnya itu tadi yang saya sampaikan Pak, saya setelah meng-cross check ternyata memang rekan-rekan kita ini enggan menggunakan IT itu lantaran akar masalahnya ada pada mereka itu belum memahami Pak tentang bagaimana itu menggunakan media pembelajaran dengan PowerPoint misalnya ataupun Canva dan sebagainya. Itu Pak yang mungkin yang menjadi sumber masalahnya. Terima kasih Pak. Iya baik Pak. Iya ini identifikasi masalah yang Pak sampaikan ini cukup banyak ya Pak masalah kita. Iya Pak. Halo Pak Kepsek. Aduh. Halo Pak. Suaranya tidak jelas Pak Martin. Pak Kep, tidak jelas suaranya Pak Kep. Ini menjadi suaranya tidak jelas Pak. Kita bisa kasih
Halo? Halo Pak Kep, suaranya tidak jelas Pak. Aduh.